Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Rabu tanggal 23 November 2022. Pada hari ini saya akan bicara dengan tema Silsilah Muhammad SAW. Saya ulangi, pada hari ini saya akan bicara dengan tema Silsilah Muhammad SAW. Mari kita mulai. Silsilah Muhammad SAW. Di zaman Rasulullah SAW, masyarakat Arab hanya mengetahui garis leluhurnya hingga Adnan. Saya ulangi, di zaman Rasulullah SAW, masyarakat Arab hanya mengetahui garis leluhurnya hingga Adnan. Meski demikian, para ulama maupun penulis sirah Nabawiyah meyakini bahwa nasab Adnan ujungnya adalah Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Berikut ini garis keturunan atau silsilah Nabi Muhammad SAW hingga Adnan berdasarkan urutannya. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilad bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Galib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Nabi Ilyas alaihissalam bin Mudlar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dari Adnan, garis keturunan Nabi Muhammad SAW hingga Ibrahim alaihissalam juga bisa ditelusuri. Berikut urutan nasab hingga Nabi Ibrahim alaihissalam. Adnan bin Adad bin Humaisa bin Salaaman bin Iwad bin Bu'us bin Kimwal bin Abi Awam bin Naasid bin Hisa bin Buldas bin Yadaf bin Tabi'ik bin Ja'ahim bin Naahisi bin Ma'aki bin Lid bin Abkor bin Ubaid bin Adiyah bin Hamdaan bin Sunbur bin Yatsribi bin Yahzan bin Yahlan bin Arawi bin Lid bin Disyan bin Aisar bin Afnaat bin Aiham bin Miksar bin Naahits bin Ja'arih bin Sumai bin Mizi bin Uudah bin Uram bin Qaisar bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Bahkan dari Ibrahim alaihissalam pun bisa ditelusuri garis keturunan atau nasabnya hingga Nabi Adam alaihissalam. Berikut urutannya: Nabi Ibrahim alaihissalam bin Ta'arih A'asar bin Nahur bin Sa'aru'u bin Ra'au bin Fa'alik bin A'abir bin Sya'alik bin Ahkasyat bin Sam bin Sam bin Nabi Nuh alaihissalam bin La'amik bin Mutwisilak bin Nabi Idris alaihissalam bin Yarid bin Mahla'il bin Koinaan bin A'nu'usyah bin Nabi Sets alaihissalam bin Nabi Adam alaihissalam. Ini keterangan dari John Pakpahan tentang silsilah Nabi Muhammad yang baru kita baca. Ini keterangan dari John Pakpahan tentang silsilah Muhammad SAW yang baru kita baca. Keterangan dari John Pakpahan, silsilah Muhammad SAW sampai kepada Nabi Adam alaihissalam tidak ada tertulis dalam Al-Quran. Saya ulangi sekali lagi. Silsilah Muhammad SAW sampai kepada Nabi Adam alaihissalam tidak ada tertulis di dalam Al-Quran. Jadi, ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna, tartil, dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Saya ulangi sekali lagi. Jadi, ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna, tartil, dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Kita lihat Al-Quran surat Al-Furqan ayat 32. Berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil, teratur, dan benar.
Kita lihat Al-Quran surat Al-Hijr ayat 1, Alif Lam Ra. Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Kita lihat surat Hud ayat 1, Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Itu adalah dalil yang mengatakan Al-Quran itu sempurna, terperinci, dan tartil. Itu adalah bohong, karena silsilah Muhammad sampai kepada Adam tidak ada tertulis di dalam Al-Quran, sehingga terbukti Al-Quran itu tidak terperinci, tidak sempurna, dan tidak tartil. Semua nabi-nabi di dalam Alkitab berasal dari keturunan Nabi Adam, dari anaknya Set. Saya ulangi sekali lagi, semua nabi-nabi di dalam Alkitab berasal dari keturunan Nabi Adam, dari anaknya Set. Alkitab, kita buka Alkitab Kejadian 1 ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Kita lihat lagi Alkitab 1 Tawari 13 ayat 1. Kita buka Alkitab 1 Tawari 13 ayat 1. Adam, Set, Enos. 1 Tawari 13 ayat 1. Adam, Set, Enos. Kita buka Alkitab Lukas 42 ayat 38. Kita buka Alkitab Lukas 42 ayat 38. Kita buka Alkitab Lukas 42 ayat 38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Lukas 42 ayat 38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Dalam Al-Quran, Nabi Adam alaihissalam tidak punya anak bernama Set. Saya ulangi sekali lagi. Di dalam Al-Quran, Nabi Adam alaihissalam tidak punya anak bernama Set. Kita buka Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Kabil, menurut yang sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua Habil, dan tidak diterima dari yang lain Kabil. Ia berkata Kabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Ini kesimpulannya tentang silsilah Muhammad SAW. Kesimpulannya, Muhammad SAW bukan keturunan Set, anak Adam. Saya ulangi, kesimpulannya, Muhammad SAW bukan keturunan Set, anak Adam. Karena Nabi Adam alaihissalam dan Hawa tidak punya anak bernama Set dalam Al-Quran. Anak-anak Nabi Adam alaihissalam dalam Al-Quran adalah Habil dan Kabil. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW adalah nabi palsu, karena tidak bisa dibuktikan dalam Al-Quran bahwa Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam dari anaknya Set. Saya ulangi, jadi terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW adalah nabi palsu, karena tidak bisa dibuktikan dalam Al-Quran bahwa Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam dari anaknya Set. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.